Kembali bersama kami di Metro hari ini, Wirsa, setelah sebelumnya dinyatakan padam pada Senin sore, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Lembah Dingkli, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS kembali terjadi pada Selasa pagi. Petugas dan relawan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kobaran api terlihat dari sejumlah titik dan dengan cepat menjalar ke area padang savana serta semak belukar yang kering akibat musim kemarau. Kobaran api kembali muncul diduga berasal dari bara yang masih tersisa di dalam lapisan tanah dan akar tanaman serta tiupan angin kencang yang melanda di kawasan tersebut. Puluhan petugas gabungan dibantu masyarakat sekitar langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke kawasan lain. Pemadaman dilakukan dengan membuat sekat bakar serta menyemprotkan air ke titik-titik yang masih menyala. Untuk mempercepat penanganan, 3 helikopter waterbombing kembali dikerahkan yang secara bergantian menyiramkan ribuan liter air ke area yang sulit dijangkau oleh petugas. Ayam laser. Pemirsa, Selasa pagi kawasan Gunung Bromo kembali terbakar. Titik kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Lembah Dingkli, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Padahal sebelumnya pada Senin sore, aparat gabungan dan warga telah berhasil memadamkan api. Dan untuk mengetahui penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nasional Bromo Tengger Semeru, kita telah bergabung dengan Kepala BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto. Selamat sore Pak Gatot. Selamat sore Mbak Fira. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Gatot. Bagaimana kondisi terkini kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo dan seberapa luas area yang terdampak? Dapat kami sampaikan untuk kondisi Bromo saat ini di titik P30 masih ada api tetapi tidak terlalu besar. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah di Dingkli, wilayah Pasuruan. Ini apinya sudah mulai membesar dan sudah mulai menjalar ke arah tebing yang sulit dijangkau oleh tim pemadaman darat. Sehingga diperlukan kegiatan waterbombing di wilayah tersebut. Hanya kendalanya sejak jam 11 tadi cuaca di Bromo berkabut sehingga waterbombing hanya beroperasi hingga jam 11 tersebut. Mengingat kondisi yang tidak mendukung tersebut, waterbombing dikembalikan ke Abdul Rahman Saleh sambil menunggu kondisi menjadi lebih baik. Untuk sementara ini, teman-teman di pasukan darat tetap bergerak dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi kobaran api yang ada di wilayah Dingkli tersebut. Demikian, Mbak. Ya, dengan tantangan kondisi cuaca dan juga waterbombing yang sudah diupayakan gitu ya, namun harus terhenti. Apa kemudian langkah lain Pak yang sudah dilakukan BPBD atau yang akan dilakukan untuk mempercepat pemadaman kebakaran ini? Sebagaimana arahan dari Bapak Kepala Badan BNPB tadi, bahwasanya kita diminta untuk memaksimalkan personil yang ada untuk membantu dalam hal penanganan kebakaran. Tadi oleh Komandan Korem Malang, beliau sudah mengerahkan seluruh pasukannya yang berada di bawah kendali beliau untuk mendorong agar semua membantu pemadaman api. Selain itu juga tadi oleh Kepala BNPB sudah diberikan bantuan untuk penguatan di lapangan berupa baju tahan api dan sepatu tahan api untuk proses pemadaman di darat. Hal ini kita melihat bahwa memang kalau beberapa titik kelihatan padam, tetapi baranya masih ada di bawah, ini yang menjadi kekhawatiran kalau tidak menggunakan alat ataupun sepatu yang tahan api tersebut. Demikian. Kalau melihat pergerakan api saat ini, sejauh mana potensi kebakaran ini meluas ke kawasan lain atau sampai ke pemukiman warga? Untuk pemukiman warga itu sangat kita jaga, jangan sampai mengarah ke sana sehingga teman-teman berjaga 24 jam di kawasan-kawasan yang dinyatakan rawan
Kalau api bisa dijangkau, baik itu oleh kendaraan pemadam kebakaran ataupun personil tim darat, maka akan segera dilakukan pemadaman. Tetapi kalau untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, maka harapannya tetap menunggu operasinya waterbombing. Karena kalau kita harus menjangkau ke bukit tersebut sangat sulit karena memang curam dan terjal, serta kondisi malam sangat rawan, sehingga kalau masih ada wilayah-wilayah bukit yang terbakar, maka kita hanya menunggu hingga pagi hari dan berharap adanya waterbombing bisa maksimal di hari besoknya. Dalam waktu 24 jam ini Pak, apa yang kemudian menjadi concern atau perhatian utama dari BPBD terkait dengan penanganan kebakaran ini? Untuk perhatian kami pastinya tadi disampaikan bahwa untuk wilayah-wilayah yang bisa dijangkau, kami tetap berupaya maksimal. Sedangkan personil yang pasti semua berupaya maksimal dan sudah ditambah jumlahnya, bahkan sudah ratusan untuk bisa memadamkan api. Dan pembasahan terus dilakukan karena kekhawatiran kita seperti kejadian kemarin, hingga sore sudah dilihat tidak ada titik api, sudah tidak ada asap, tetapi karena ada potensi di mana pohon ataupun ranting yang tersiram oleh waterbombing tersebut kan hanya bagian atas. Ternyata di bawahnya yang tidak terkena waterbombing ini masih menyisakan bara. Inilah yang menjadi penyebab dan bisa menjadi lebih besar kalau bara tersebut terkena angin dan memantik muncul api baru dan bisa menyambar ke area-area yang belum terbakar tersebut. Sehingga kita tetap berjaga 24 jam memantau mana wilayah-wilayah yang bisa kita tempuh dengan jalur darat ataupun dengan menggunakan mobil-mobil yang kita siapkan, baik itu mobil tangki ataupun mobil pemadam kebakaran di wilayah tersebut. Ya Pak Gatot, sejauh ini apakah sudah ada rencana progresif misalnya arahan dari pusat gitu ya ataupun dari provinsi untuk melakukan modifikasi cuaca Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban pada saat peninjauan dan juga sudah ditanyakan kepada teman-teman BMKG, apakah ada potensi kita menggunakan OMC di saat ini. Memang ada beberapa wilayah yang terlihat ada awan ataupun berkabut. Tetapi setelah dilakukan penelitian oleh teman-teman BMKG, maka mereka menyampaikan untuk saat ini belum layak dan belum siap untuk dilakukan OMC. Sehingga pemadaman tetap menggunakan waterbombing untuk memaksimalkan pemadaman tersebut. Baik, terima kasih Pak Gatot sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.